Levon Aronian untuk sementara menempati peringkat ketiga kejurnas Amerika Serikat, berada di bawah Fabiano Caruana dan juga Wesley So. Aronian hanya tertinggal setengah poin. Pada kesempatan ini, kita akan melihat kemenangan Aronian atas Sam Sankland. Permainan dimulai dengan E4, lalu hitam memilih pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, D6, D4, pertukaran pion, kuda makan pion, kuda serang pion. Maka kuda C3 untuk jaga pion. Di sini, Sam Sankland mendorong A6. Ini adalah Sicilian Najdorf. Selanjutnya gajah E2, E6, gajah E3, kuda BD7. Di posisi ini, Aronian memainkan langkah mengejutkan. Dia langsung mendorong G4. Sebuah persiapan badai Tion di sayap raja. Hal ini secara psikologis akan membuat hitam berpikir sejenak sebelum merokade ke sayap raja. Sankland kemudian mendorong H6, mencegah dorongan pion G5, tapi Aronian mendorong F4, persiapan G5. Sepertinya Sankland akan sulit mengatasi ini. Oleh karena itu, dia mencoba serangan balik pada sayap menteri dengan B5. Dan seperti yang kita prediksi, G5 kemudian terjadi. Pion makan pion, pion makan pion, lalu kuda terancam. Di posisi ini, Sankland tidak menyelamatkan kudanya. Dia memilih menyerang balik gajah putih. Gajah kemudian mundur ke F2 dan kuda mundur ke petak G8. Selain menyelamatkan diri, dengan langkah ini maka membuka serangan menteri pada pion. Tidak ingin pionnya mati sia-sia, Aronian mendorongnya ke petak G6. Apabila pion F nekat makan pion G, maka pion E hitam akan jatuh karena dihajar oleh kuda. Oleh karena itu, langkah yang masuk akal adalah menteri F6, bersiap mengambil pion dengan menteri. Namun, Aronian punya jawaban bagus. Gajah H5, bersiap pion makan pion dengan tempo skak dan mendapatkan kuda. Tentu saja, Sang Sankland tidak membiarkan hal ini terjadi, maka dia mengambil pion. Dengan demikian, hitam unggul 1 pion, tapi putih punya serangan balik. Gajah mundur, serang benteng, dan juga serang pion. Di posisi ini, Sam Sankland memainkan pertukaran pengorbanan. Benteng makan kuda. Setelah pion makan benteng, kuda ke petak E5. Gajah putih terancam dan ini juga membuka perlindungan gajah pada pion E. Sebuah langkah yang sangat menarik dari Sam Sankland. Pada langkah selanjutnya, Aronian tarik mundur gajah ke petak H3 dan Sankland mendorong G5. Setelah itu, Aronian mengganggu sayap menteri dengan A4. Di posisi ini, Sankland menyerang gajah. Lalu gajah mundur F1. Setelah itu, dia membuat kesalahan. Kuda F6 untuk ancam pion. Aronian tidak memberikan perlindungan pada pionnya. Dia memilih pion A makan pion B. Hitam tidak bisa balas makan pion karena benteng akan hilang. Oleh karena itu, Sankland mengambil pion dengan kudanya, menyerang gajah dan juga pion C3. Di posisi ini, Aronian memilih pion makan pion. Dengan demikian, dia punya sebuah pion bebas. Menurut engine, langkah ini memang tidak akurat, tapi Aronian sepertinya sangat menyukai hal seperti ini. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah memukul pion C3 dengan kudanya. Tapi Sankland membuat langkah yang tidak tepat. Dia mendorong G4, lalu menteri diadu.
Mentri menghindar. Setelah itu, gajah B5, skak. Raja lari F7, lalu Aronian rokade. Sampai pada posisi ini, putih sudah dinyatakan unggul oleh engine. Sang klan selanjutnya membawa rajanya sembunyi ke petak G8. Setelah itu, gajah G3 dan gajah E7. Kemudian, gajah makan Buddha dan pion makan gajah. Kuda putih terancam. Posisi ini sangat tricky. Langkah yang tepat untuk putih adalah menteri ke petak E1. Itulah satu-satunya langkah yang benar untuk mempertahankan keunggulan putih. Apabila di posisi ini, putih nekat untuk menyerang gajah misalnya sambil menyelamatkan Buddha, maka hitam punya balasan gajah C5, skak. Jika raja melarikan diri, ini adalah kesalahan fatal karena setelah itu kuda G3, skak, raja G2, lalu menteri H3, skak mat. Ternyata langkah menteri E1 sangat sulit untuk ditemukan, bahkan untuk pecatur sekelas Levon Aronian. Di posisi ini, Aronian memainkan langkah tidak akurat gajah D3. Posisi ini cenderung seimbang. Menurut engine, langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah menteri ke petak H4. Namun demikian, sang klan gagal menemukannya. Dia memilih mendorong G3 berupaya untuk mengancam skakmat. Aronian merespon dengan pion makan pion. Setelah itu, menteri G6 kembali menyerang pion. Dijawab dengan menteri E1. Lalu, menteri makan pion, skak ster. Menteri makan menteri, kuda makan menteri. Di sini, kuda dan benteng putih terancam. Aronian kemudian menyelamatkan bentengnya ke petak B1. Setelah itu, pion makan kuda. Dan terlihat jelas Levon Aronian kalah satu perwira. Tapi dia masih punya 2 benteng. Aronian kemudian memainkan A7. Gajah D6 mencegah aduan benteng, direspon dengan pion makan pion. Permainan kemudian berlanjut. Raja F8, raja serang Buddha, raja E7, dan C4 bersiap untuk menyerang gajah. Raja D8, benteng menekan kuda. Kemudian gajah Fianchetto. Di posisi ini, Levon Aronian terlebih dahulu menyerang gajah. Setelah gajah F4, Aronian menukar benteng dengan kuda. Gajah makan benteng, raja makan gajah. Aronian sekarang unggul 1 pion, dan pionnya adalah pion bebas. Sang klan belum menyerah. Dia mencoba dengan raja C7, lalu gajah E2, persiapan untuk adu gajah. Benteng F8 mencegah, lalu keraduan benteng terjadi. Benteng F6, kemudian benteng makan benteng, pion makan benteng, dan gajah serang pion. Tapi raja D7. Setelah itu, raja F4. Sang klan kemudian tarik mundur gajah A8, direspon dengan raja E3, gajah B7, gajah D2, gajah A8, lalu raja C3. Di sini, sang klan dorong F5. Raja kemudian kembali mundur ke D2, F4, raja E2, raja E7, raja F2. Persiapan adu gajah. Sang klan kemudian membawa raja ke petak F6 dan gajah E2, E5. Setelah itu, Aronian menukar pion. Sampai di sini, sang klan menyerah. Jika raja makan pion, maka gajah diadu. Setelah gajah makan gajah, raja makan gajah. Pada akhirnya,
promosi pion putih tidak akan bisa dihentikan oleh hitam sama sekali.